Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai cucoker, apa kabar? Dan ini sudah jam 9 malam waktu Bali. Itu artinya waktunya Radio Cucoker, teman kamu sebelum ngiler. Hello cucoker yang pinter-pinter. Semoga semua sehat, jangan sampai sekarat. Terima kasih yang sudah pada nonton. Semoga menghibur, jangan sampai monoton. Ritual wajib cucoker sebelum cerita. Ada baiknya semua penonton disapa. Dari Sabang sampai Merauke, siapa di sana? Salam dari Siji di Pulau Dewata. Hai, oh my god. Tidak sadar malam minggu kerjanya menunggu, gak seru. Tapi gak apa-apa, yang penting ada para cucoker yang setia menemani saya pada malam minggu ini. Jadi hidup saya itu lebih berwarna. Kalian nonton gak sih? Oh my god, pokoknya kalian harus kasih tanda bahwa kalian itu ada di situ dengerin si Jisan Wilatin lagi ada di Cucoker Radio ya. Caranya gampang banget dengan like, subscribe ataupun komen ya kan. Biar saya tahu kalau kalian itu nonton. Oke, baiklah kalau begitu saya langsung aja ke ritual wajib. Sebelum saya melanjutkan membacakan cerita, saya ingin menyapa-nyapa kalian yang mempesona dimanapun Anda berada, oke? Yang pertama ini yang kepengen banget disapa ini ada Ding Dang. Hai Ding Dang. Terus kemudian ada Yuri, ada Andra, ada Yuli Sri Hartati. Terus kemudian ada Sri Widiati. Terus kemudian ada juga Trinjani, ada Ulil Amang, ada Rahayu Sri, ada Chris apa itu? Tulisanku jelek banget ya ampun. Chris Manjun, Chris Wahyuni mungkin. Oh my god, nanti saya cek lagi. Pokoknya itulah selamat malam semuanya yang saya sapa. Yang lain yang belum disapa silakan langsung DM di Instagramnya si Jisan Wilatin. Dan yang tidak disapa karena sudah sering disapa seperti yang lain-lain juga nanti saya akan balik lagi menyapa. Terus juga saya mau nyapa spesial buat kamu yang mungkin baru menemukan channelnya si Jisan Wilatin dan memutuskan untuk subscribe. Terima kasih banget. Hai para subscriber baru. Atau ini yang spesial banget karena yang sudah lama. Yang selalu mengikuti perjalanan YouTube si Jisan Wilatin. Ada banyak banget. Hai. Salam spesial buat kamu. Baiklah kalau begitu sekarang tanpa basa-basi kita langsung melanjutkan cerita malam ini. Ini dia Radio Cucoker episode ke-5. Tiba-tiba ada sosok bapak-bapak teriak-teriak sambil mengumpat. Katanya kita berdua lagi berbuat maksiat yang pantas dihujat dan dilaknat. Aku sontak kaget terbangun, tapi seketika teriakan bapak itu memancing warga untuk berkerumun. Oh my god, ternyata itu adalah bapaknya Arya. Oh my god. Aku melihat semua anak kau sudah pada keluar dan mencoba menyabarkan bapaknya Arya. Tapi aku pikir mungkin selama ini dia sudah curiga kalau misalkan mobilnya Arya itu sering terparkir di depan kosku. Tapi pada saat itu jujur aku gak begitu terlalu ngerti apa yang dia bicarakan karena marah-marahnya itu pakai bahasa Bali. Tapi yang membuat aku sangat sedih sakit hati kayak merasa bersalah banget itu ketika ibunya Arya datang itu sambil nangis-nangis gitu. Jadi beliau datang sambil nangis dan aku tahu pasti kisah cintaku akan berakhir tragis. Tapi lagi-lagi si Arya itu sama sekali tidak menggubris. Tidurnya itu lelap sekali, sepertinya gunung meletus pun dia tidak peduli. Sementara aku ketakutan sendiri tiba-tiba perang. Oh my god, batu tembus dari kaca sepertinya sudah mulai anarki. Kamu mau jadi banci, hah? Kamu mau jadi banci, hah? Nas kelenci, hah? Nah mau jadi banci kamu, hah? Oh my god. Nas kelengci itu adalah benar-benar bahasa Bali yang mereka keluarkan ketika mereka benar-benar lagi marah. Terus kemudian aku nengok ke Arya, oh my god ini anak benar-benar keterlaluan. Dia sama sekali tidak bangun. Terus tiba-tiba mamanya Arya memaksa masuk sambil menendang pintu dan mengenai kepalaku karena aku lagi sembunyi di balik pintu. Terus tangannya mamanya itu dijulur-julurkan ke mukaku sampai ke mata-mataku sambil bilang gara-gara kamu, hah? Gara-gara kamu Arya jadi gak jadi kawin, hah? Gara-gara kamu menjerumuskan Arya jadi begini, hah? Awas kalau kamu datang ke warung ya. Jangan kamu belanja lagi di warungku, hah? Terus gitu sambil tangannya tuh nyulak-nyulak ke mataku gitu.
Jujur cubitannya itu sakitnya gak seberapa, tapi panas hatiku tuh kayak udah bener-bener mendidih gitu. Gara-gara kamu dia gak jadi nikah sama Pak Broto, tanggung jawab kamu, ha? What? Pak Broto? Kaget aku tiba-tiba ada bibirnya Arya yang lagi ngecup-ngecup seluruh mukaku. Jadi pada saat itu ternyata dia tuh lagi ciumin aku. Niatnya itu bangunin aku pelan-pelan sambil bilang katanya, pacarnya Pak Broto, bangun. Pacarnya Pak Broto, bangun. Pacarnya siapa sih? Pacarnya Pak Broto ya? Bangun sayang. Pacarnya Pak Broto? Pacarnya siapa sih ini? Pacarnya Pak Broto ya? Gitu loh, jadi dia tuh apa ya, kayak bangunin tapi sambil ngeledek gitu. Makanya aku tuh diculak-culak matanya tuh kayak ngerasa gak sakit gitu. Malah kayak lembab-lembab gitu. Terus tiba-tiba Arya ambil tisu terus lapin keringatku karena aku benar-benar udah basah seluruh tubuh. Terus tiba-tiba aku peluk dia, tapi aku masih trauma terus aku lepaskan lagi. Terus dia bilang, kenapa sih botiku ini, ha? Kenapa sayang? Aku diem aja karena aku masih trauma, kayak sepertinya itu sangat nyata gitu. Terus akhirnya aku ambil anduk terus langsung mandi tanpa ngomong apa-apa. Jadi ternyata ceritanya itu aku tuh ketiduran setelah pulang kerja. Tapi sengaja pintu itu aku gak kunci karena aku tahu si Arya mau datang. Tiba-tiba aku kaget karena dibangunin sama Arya mau diajak makan gitu. Dan akhirnya sore hari itu aku diajak makan malam di restoran Chinese tepi sungai. Ini ada di daerah Kute. Restorannya itu benar-benar sampai sekarang menjadi restoran kenangan kita. Jadi restorannya itu bermeja sama berkursi putih. Itu ada di outdoor, tapi itu dikelilingi kayak bunga-bunga bougainville bonsai gitu. Jadi karena itu outdoor, jadi anginnya tuh kayak semilir-semilir gitu. Sebenarnya tempatnya itu sangat strategis karena itu letaknya di sentral parkir. Tapi di dalam sentral parkirnya, jadi kalau orang mau masuk itu kayak harus ngelewatin portal gitu. Tapi meskipun agak sedikit tersembunyi, restoran ini tetap ramai karena memang makanannya enak dan juga murah. Dan bahkan terbukti sampai saat ini restoran ini masih eksis meskipun di tengah pandemi. Malam hari itu Arya mencoba mengerti dengan tidak banyak tanya. Dia mungkin pada saat itu lagi berpikir apa sih sebenarnya salahnya kok aku diemin gitu. Karena jujur setelah mimpi itu aku tuh kayak sama sekali tidak mau ngomong gitu. Tapi lama-lama aku bener-bener gak tega dan kasihan banget sama dia karena aku cuekin. Hanya gara-gara mimpi buruk yang merusak mood dan bikin pacar gagahku cemberut. Tapi akhirnya pada malam itu aku berjanji ingin menebus kesalahanku sama dia. Jadi sebelum dia pulang aku akan kasih goyangan tanpa tandingan. Untuk menebus rasa bersalahku. Untuk menebus rasa bersalahku. Tapi sampai perjalanan pulang dari makan malam pun aku sama sekali tidak cerita kalau saya sudah mimpi buruk tentang dia. Dia sepertinya marah karena aku diemin. Tapi pada saat itu aku memang sengaja tidak cerita. Karena aku sudah berniat untuk memberikan dia kejutan kepuasan. Soalnya kalau kita melakukan hubungan lagi dalam keadaan marah. Itu akan membuat kita lebih bergairah. Bahkan sebelum saya masuk mobil pun saya mencoba untuk berdrama. Pada saat itu aku sama sekali gak mau duduk di depan, aku milih untuk masuk ke tengah. Jadi dia akan berpikir kalau aku jadiin dia tuh sopir kan. Itu pasti akan membuat dia tambah marah. Terus di dalam mobil dia mulai ngedumel. Katanya pengen disebut dewasa, tapi kelakuannya kayak anak-anak. Aku diem aja. Masih kepikiran Pak Broto, nyesel jadian sama aku. Iya. Aku diem aja, oh my god Broto. Dia selalu kembali ke Broto. Karena jujur ngedumelnya dia itu bikin aku semakin nafsu. Aku hanya menunggu sampai kita sampai di bypass. Karena itu benar-benar sama sekali tidak ada rumah kan, sangat gelap juga. Akhirnya ketika nyampe di bypass itu kan mobil juga jarang lalu lalang kan. Paling kayak misalkan lewat itu cepet banget gitu. Terus aku bilang, stop mobilnya. Stop. No, stop, minggir. Stop, aku bilang gitu. Terus dia diem aja, aku stop, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia stop. Terus aku tarik baju hemnya, terus aku cium dia. Dan akhirnya apa yang terjadi Cucoker? Oh my god, sudah cukup panjang sepertinya ceritanya. Dan kelanjutannya juga akan dilanjutkan untuk episode berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channelnya si Jisan Wilatin. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Terus kemudian juga masih menunggu cerita-cerita terbaru dari kalian. Silahkan kirimkan ke si Jisan Wilatin Instagramnya. Baiklah kalau begitu, ini adalah saatnya si Jisan Wilatin untuk pamit. Terima kasih Radio Cucoker, teman kamu sebelum ngiler. Bye-bye.